Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Minggu terakhir bulan di 2023, jika bukan Tuhan yang menolong kita, harusnya semua orang yang menyebut dirinya orang percaya menyadari hal ini. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, apa yang bisa kita lakukan? Nah, jika kita mengakui bahwa adanya kita sampai hari ini oleh karena Tuhan, lalu apakah masih ada alasan yang saudara bisa ambil ya, untuk berkata bahwa saudara tidak perlu datang menyembah dan memuliakan Dia? Bukankah seharusnya sebagai orang yang sangat sadar bahwa hidup ini ada karena Tuhan, selalu meletakkan di hatinya, seharusnya aku datang dan menyatakan hidupku kepada Dia, Allah yang terlalu baik, berkemurahan, menyatakan kasih karunia-Nya setiap waktu dalam hidup kita. Pemazmur memilih sikap hati seperti rusa yang berlari mencari air. Rusa yang kehausan. Sekarang saudara seperti apa? Rusa yang kenyang? Ya, rusa yang tidak perlu air? Usahakan hari ini kita sungguh ada di hadirat-Nya sebagai orang yang benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Tak ada keadaan yang dapat memuaskan dahaga dan lapar kita, hanya datang kepadanya dan saudara akan melihat cuma Tuhan yang mampu memuaskan dan mengenyangkan kita. Mari ada di hadirat-Nya.
Biar ku hidup dalam
dari ujung dunia sampai ujung hatiku, biarlah sayang kamu nyata. Kau memilihku, Tuhan, sebagai katamu, untuk kemuliaan-Mu.
biar ku kan
Engkau Tuhan atas rumah ini. Engkau Tuhan atas hidup kami. Sesungguhnya kami yang hidup ini bukan lagi kami. Oleh karena Engkau ada di dalam kami, dan kami menyerahkan diri kami kepada-Mu, Tuhan. Tolong kami menjadi yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih. Bersihkan yang harus dibersihkan. Dan tolong kami membuka hati kami lebar-lebar di hadapan-Mu. Engkau paling tahu apa yang paling utama. Katakanlah kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan Engkau berkata, yang ku kasihi, aku hajar dan aku hukum. Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu. Allah yang paling tahu keadaan kami tanpa kecuali. Bukan cuma umat-Mu hari ini yang memerlukan perkataan-Mu. Ini hamba-Mu. Kami semua memerlukan perkataan-Mu, Tuhan. Kami tahu perkataan-Mu, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan yang firman-Mu datang, firman-Mu yang lebih tajam daripada perkataan dua manapun. Engkau berkata ini dan nyatakanlah itu bagi kami hari ini. Sekali lagi kami membuka hati. Bicaralah Tuhan, bicaralah, kami siap mendengarkannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran ini. Haleluya. Amin. Untuk selesaikan. Ini ada kabarnya. Saudara tolong tahu ini di hatimu, ya. Sebab kita semua di sini sudah terlatih untuk percaya bahwa Tuhan yang tidak terlihat itu adalah Tuhan yang benar-benar ada. Tuhan yang benar-benar lebih nyata dari segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Ya, itu kan yang terlihat soalnya. Ya. Semua ya, cerita dari awal sampai akhir dari Alkitab ini bercerita tentang Tuhan, ya, yang tidak kelihatan. Sekali-sekali kalau dia mau menyatakan dirinya, dia bisa menggunakan apa saja untuk membuat orang yang dia maksudkan mengerti bahwa ini Tuhan. Ya. Maka berbahagialah saudara waktu saudara sendiri tidak melewatkan kesempatan itu. Ya. Bayangkan kalau Tuhan sudah ada di situ, dia berbicara dan kau tidak peduli. Ya. Dia berusaha menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarmu, bahkan yang ada di hidupmu. Kan Tuhan bisa menggunakan apa saja. Dan kau tidak tahu, kau tidak peduli.
Kadang-kadang kan kita berdoa, Tuhan tolong singkirkan gunung ini dari depanku. Padahal ternyata gunung itu Tuhan sengaja taruh di situ supaya kau melihat Dia, supaya kau sadar betapa Dia sangat mengasihimu. Saudara mau tahu dari mana kalau Dia itu penyembuh? Sampai engkau sakit dan percaya bahwa Dia mampu melakukannya. Toh bahwa Dia mampu menyembuhkanmu. Saudara mau tahu di mana kalau Dia itu adalah pertolongan satu-satunya dalam hidup ini? Sampai semua yang kau sebut bisa menolongmu, semua yang kau kira bisa menolongmu, Tuhan ambil dari sekitarmu. Untuk membuat saudara sadar, sungguh Dialah pertolongan itu. Bayangkan saudara, mana ada yang lebih tinggi dari raja? Tapi Tuhan bisa menggunakan apa saja di sekitar raja untuk mengerti bahwa bukan dia yang raja. Ada raja di atas segala raja. No? Daud tahu. Saudara, Daud sudah jadi raja. Harusnya kan segala sesuatu berarti yang bisa menolong manusia ada pada raja dong. Kok bisa dia raja kemudian sepertinya kehilangan kekuatan, terusir? Siapa yang usir? Dia anak. Coba berpikir lagi. Dia bahkan tidak berperang dengan yang lain, dia berperang dengan anaknya Absalom. Apa sih keadaan yang tidak Tuhan tidak bisa pakai? Yang kau pikir kita banyak ada musuh, mau berapa lama saudara? Ya, orang yang ada di sampingmu yang satu tempat tidur denganmu kemudian bisa menjadi musuhmu. Apa? Orang tua bisa melawan anak, anak bisa membunuh orang tua, suami bisa membunuh istri, sama istri juga membunuh suami. Ini bukan cuma peristiwa 1-2 yang terjadi seperti itu. Ya kan saya pernah membaca atau mendengar kesaksian di Sulut, saudara. Memang sudah lama kejadiannya. Ini ibu sudah capek jaga suaminya, lama banget sakit terus, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi belum mati juga. Tahu nggak saudara? Ya, ini cerita yang saya baca atau saya dengar. Ya. Dia paku di suami, dia paku di kepala, tutup dengan rambut, tiba-tiba mati. Ya sudah dikubur, tapi kemudian keluarga nggak tahu saudara ya, namanya kejahatan itu mau disimpan seperti apa juga ada saatnya kejahatan terbongkar. Nah tiba-tiba ada yang berpikir apa gitu dan mereka gali kembali kubur bapak yang sudah meninggal itu. Di otopsi dan dokter menemukan ada paku tertancap di kepalanya. Engkau mungkin berpikir kau tidak ada musuh di sekitarmu, kau tidak pernah tahu musuh satu rumah denganmu, bahkan satu kamar dengan saudara. Tuhan bisa menggunakan apa saja yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan itu justru bukti bahwa Dia sangat mencintai. Bapak di dunia yang jahat saja sayang kepada anaknya dan Dia tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Bapak yang banyak salah saja bisa marah dan bisa memukul anaknya, bukan karena bapak itu sempurna, tapi karena justru dia tahu. Biasanya papa malah begini, nah papa mesti pukul anaknya, mana cari sama papa. Nah, kan begitu bayangkan saudara ya, di papa. Jadi bukan karena dia yang sempurna, dia ini mau tuh papa sudah rasa udah ngadain dia, dan ini dengan dia sudah hebat. Nah jadi makanya papa pukul anak supaya dia jadi papa akan kayak apa saudara. Nah kalau bapak di dunia yang banyak sekali salah harus mengajar anaknya, masa bapak di surga yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak bisa memukulmu? Justru karena kita adalah anaknya, maka Dia pukul dan Dia menghajar kita
saja. Begitu kata Tuhan. Tapi kemudian engkau akan menikmati hasil justru karena ajaran itu. Maka berbahagialah orang yang tidak melawan waktu ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Di depan mata saya, saudara, saya lihat bagaimana ada seorang bapak menghukum anaknya. Tapi saya juga keras orangnya, saudara. Ya. Kayaknya saya 1 kali dipukul. Adik saya kenyang dipukul terus. Dan itu ada bapak-bapak dulu pernah tinggal di rumah, satu rumah dengan kami pernah. Dan anaknya itu, ini bapaknya sementara kerja, bapaknya tukang ini kerja dan bapaknya jarang bicara. Ya, ini 2 anaknya laki-laki lari sana lari sini, lari sana lari sini, tapi musuh. Ya, lalu saya mendengar dari bapak bilang stop, stop, ini 2 lari tapi musuh terus stop. Kaji dia dari anak naik pohon, dan 2. Namanya anak laki-laki naik pohon. Dia bilang stop, awas kalau jatuh. Dua tetap berdusun naik pohon. Dia berbapak sementara pikir-pikir apa itu tukang. Ya. Tiba-tiba anak yang nomor 2 itu kita 6 tahun kalau tidak salah jatuh dari pohon, saudara. Wih, memang tuh kaki. Ini bapak angkat lagi, saudara, angkat dari kaki kok bangkit. Ini anak gini kalau orang kan udah sudah pasang bos yang sudah jatuh. Ini dia angkat dari kaki. Daripada kecap dengan bapak bikin mati. Nah ini sudah memang yang mati. Sekarang aduh, ya Tuhan Tuhan sama tak kaget. Ada di mana-mana saya lihat misalnya orang tua yang menghukum anak dari tapi kita takut bapak dia. Tahu dia suara sekali. Berapa lama kalau dia begitu anak? Kalau tidak salah anak Firaun. Anak kecil yang di papanya yang begitu kuat itu, dia angkat kok batin ya. Bagaimana yang kamu Firaun? Baiknya mati saudara. Ya. Atau sudah mungkin pelakunya. Ya. Mungkin saudara daripada nana jatuh 9 tadi dia, nah kan suka mati sih, mama bikin mati. Nah kan dia model begitu. Begini, orang tua harus mendisiplinkan anak. Ini firman Tuhan yang bilang. Ya. Tadi sementara menanti ibadah, saya ganti baju dan di kamar orang pasang Alkitab, so sampai di kitab apa dari Samuel. Ya, saya tiba-tiba dengar cerita tentang Eli, Imam Eli yang tidak mendisiplinkan anaknya. Itu Tuhan memang minta ampun. Saudara baca, ya. Itu keluarga itu habis, saudara. Kayaknya Tuhan janji. Ini kutuk atas keluarga ini. Ya. Kamu akan melihat tidak pernah akan ada kakek di keturunanmu. Yang akan menentukan hukuman pada keluarga ini. Ya. Tidak mendisiplinkan anaknya. Nah ini siapa? Ini imam. Ini kalau gereja sekarang, ini pendeta di gereja. Dan tidak mendisiplinkan anaknya dibiarkan jadi pelayan di rumah Tuhan. Dan Tuhan banyak sekali kalau saudara baca cerita tentang keluarga Imam Eli. Oh Tuhan, bayangkan saudara, Tuhan tidak memilih satu pun dari anak Imam Eli untuk meneruskan pelayanan orang tuanya. Dia pilih anak dari luar, Samuel. Samuel yang kemudian mengurapi Daud menjadi raja. Pertama Samuel mengurapi Saul, kemudian Tuhan percaya Samuel mengurapi Daud. Siapa Samuel? Tuhan pilih Samuel untuk menggantikan anak yang tidak didisiplinkan oleh orang tuanya. Orang tua tahu kebenaran dan orang tua tidak mendisiplinkan anaknya sesuai dengan kebenaran yang dia tahu. Ya, saudara mesti tahu. Saudara bukan sekedar menjadi orang tua kasih makan untuk anak, kasih besar, kasih sekolah. Kita masing-masing punya tanggung jawab. Kalau saudara adalah orang tua yang tahu kebenaran, saudara mesti tahu
Sebegitu saja saudara. Berapa banyak anak pendeta yang hancur, termasuk anak kami. Untung dari Tuhan setolong pada orang dua ini anak pendeta. Tuh, kalau udah dengar Levi cerita, bahwa saudara bingung, masa anak pendeta begitu? Lagi itu salah satu. Ya. Dulu saya pernah ikuti pembahasan di televisi. Biasanya kalau orang Amerika sana, mereka menyebut anak pendeta itu PK. Nah, ini cuma sekedar supaya kita tahu, ya. Preacher kid, ya. Anak pendeta, preacher kid, PK. Jadi itu sudah jadi istilah umum di sana, PK. Itu pendeta anak. Dan rata-rata pendeta anak yang mau jadi pendeta. Pendeta anak rusak sekali. Oh saudara, ya, belilah ini anak pendeta satu. Tuh, ini kalau bukan Tuhan yang tolong, oh saudara, bukan cuma jadi pendeta. Terus kita harus jadi apa saudara? Bukan. Untuk mereka Tuhan yang tolong, Tuhan kesayang itu luar biasa. Ya saudara, nih anak-anak pendeta, kalau begitu jadi pendeta, ya. Jangan sampai kalau ada anak kok, anak pendeta jadi pikir itu, ya. Yang biasanya orang karena saudara dari dulu kalah, mami bercerita, mami bilang dari dulu tuh anak pendeta dalam dia bilang ini untung di api neraka. Anak pendeta biasanya saudara calon-calon neraka. Nah, bayangkan saudara kalau orang tua tidak mau tahu dan justru dia yang dipakai dalam pelayanan. Orang tua tahu dia yang salah dan dia terus menggunakan. Itu yang membuat saya ketakutan. Sudah pikir ada kita takut sekali. Ini anak-anak semua sekolah kita belum Anda. Bahkan mereka tidak sekolah umum. Ya. Begitu takutnya saya, ya, untuk menjaga pelayanan ini tiap kali terbayang Imam Eri yang dihukum Tuhan karena satu tidak mendisiplinkan anaknya, dia so tahu ke anaknya tidak bisa diatur, tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, tapi orang yang digunakan dalam hal. Dan kemudian Tuhan hukum, dia berakibat loh, Israel kena. Tidak apa, sudah ini kan pelajaran. Saya juga tidak tahu ini bisa seperti ini.